Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. King Sui tidak menjawab dan hanya bisa tersenyum pada apa yang dikatakan King Yu. Namun, itu tidak mempengaruhi kepercayaan antara King Yu dan yang lainnya pada King Sui. Semua orang berkumpul dan mendiskusikan tentang urusan klan King saat ini dan di masa depan. Bagaimanapun, sebagian besar semua orang dari klan King sudah ada di sini, jadi saran atau masalah apapun dapat didiskusikan sekarang. Kapan aku bisa mencapai Xiantian, Saudara Sui? Aku merasa aku akan segera menerobos, ucap King Bei dengan anggun cemberut ke King Sui setelah masalah serius dibahas. Hehe, apakah kamu ingat saat kamu tidak berlatih dan tidak tahu seni bela diri? King Sui tersenyum pada King Bei. Aku ingat, tentu saja aku ingat. King Bei berkata dengan tegas. Perasaan Xiantian sebenarnya kurang lebih sama dengan transisi dari orang normal atau bayi untuk memperoleh kekuatan jenderal bela diri yang memuncak. Sore telah berlalu. King Sui tiba di tempat Wenren Wushuang dan memperhatikan bahwa dia hanya menatap ke ruang kosong. King Sui tidak tahan melihat tatapan kosongnya. Wushuang, ucap King Sui menyela pikirannya. Setelah Wenren Wushuang melihat King Sui, ekspresi kosongnya kembali normal. Meskipun demikian, dia masih bersyukur di King Sui. Jika tidak, dia tidak akan pernah bisa melewati lubang itu dalam hidupnya, dan pasti akan melanjutkan jejak kakaknya. Dia juga tahu mengapa saudara perempuannya mencoba membangun hubungan antara dirinya dan King Sui dengan segala cara, dan mengapa dia berusaha keras untuk menegaskan hubungan mereka. Kakak perempuannya telah bertahan di rumah bordil selama bertahun-tahun, jadi dia jauh lebih baik dalam mengevaluasi orang lain. Sekarang, ketika dia memikirkan setiap tindakan kakaknya, dia mengerti bahwa Wugu juga memiliki perasaan terhadap King Sui. Mungkin King Sui terlalu muda untuknya, dan dia juga memiliki rasa rendah diri, tapi itulah mengapa dia selalu meminta Wushuang untuk berpegangan pada pemuda ini. King Sui, terima kasih, ucap Wenren Wushuang memandang pria ini yang dulunya seperti adik laki-laki baginya. Dan sekarang, pancaran di sekelilingnya menjadi lebih terang, yang juga membuatnya semakin merasa seperti orang asing. Mengapa kamu perlu berterima kasih padaku? Apakah kita masih membutuhkan kata itu di antara kita? King Sui tidak suka diucapkan terima kasih oleh orang-orang terdekat yang dia kenal. Dia pikir tindakan itu berbicara lebih keras daripada kata-kata. Jika ada kabar baik, yang terbaik adalah membagikannya kepada semua orang. Namun, dia tidak suka ucapan terima kasih formal. Syukur dimaksudkan untuk disimpan di dalam hati seseorang. Sama seperti ketika ibunya melakukan sesuatu untuknya, King Sui tidak akan pernah mengatakan terima kasih karena dia selalu terhubung dengan ibunya melalui darah. Dia tidak melakukan segalanya untuknya hanya untuk mendapatkan terima kasih dari putranya. King Sui lebih suka menjadi penerima beberapa metode lain untuk menggantikan rasa terima kasih formal ini. King Sui, aku ingin kembali ke sekte. King Sui tersesat sejenak oleh kata-kata Wenren Wushuang. Dia memikirkan tentang semua yang mungkin bisa dia katakan, tetapi dia tidak pernah mengharapkannya untuk mengatakan kata-kata ini. King Sui tidak pernah cukup kuat dalam hubungan intimnya, karena dia tidak pernah bisa mengganggu atau memohon seseorang untuk tetap tinggal. Pada saat ini, pikiran King Sui dipenuhi dengan pikiran Wenren Wushuang yang meninggalkannya. Mungkin itu untuk membuat jalan pintas di antara mereka, dan juga membuat keputusan untuk dirinya sendiri. King Sui tahu bahwa Wenren Wushuang sepenuhnya memahami situasinya, dan dia juga mengerti bahwa dia sudah memiliki tunangan, selain hubungannya dengan Ming Yue Glow. Apakah dia mencoba mengklarifikasi posisinya? King Sui, keinginan terbesarku adalah menemukan Xiantian Golden Pellet untuk saudara perempuanku dengan kekuatanku sendiri, atau menemukan metode lain yang akan membantu saudara perempuanku mencapai Xiantian. Tapi sekarang,
ucapnya terhenti menahan air mata. Dia tidak pernah benar-benar bahagia seumur hidupnya, karena dia pernah mengalami penghinaan seperti ini sebelumnya. Tapi kali ini, dia tidak bisa mengatasinya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Wenren Wushuang berdiri di dekat jendela dan menatap cakrawala langit yang jauh. Dia menunjukkan ekspresi kesepian dan penyesalan, serta beberapa emosi lain yang tidak diketahui. King Sui kemudian menyadari mengapa Wenren Wushuang tidak seperti biasanya. Jumlah orang yang dia bunuh telah mencapai 3 digit, yang juga merupakan alasan mengapa dia terluka dari dalam. King Sui juga merasa sakit ketika memikirkan Wugu. Dia akan selamanya mengenangnya di dalam hatinya. Wenren Wushuang sebenarnya tidak pernah memberitahu King Sui sebelumnya. Dia telah melihat skenario itu dengan matanya sendiri, tetapi untungnya dia bisa lolos dari pukulan fatal yang tercemar itu karena dia masih sangat muda. Tapi ketika dia melihat saudara perempuannya dirusak oleh sejumlah orang gila liar, dia tidak bisa melakukannya apapun. Sejak saat itu, dia membenci pria, dan dia membenci tindakan kotor itu. Seiring berjalannya waktu, dia tidak membenci pria seperti dulu dan mencoba untuk dekat dengan mereka. Tapi dia masih akan membenci hal-hal seperti bercinta, seperti halnya dia dan King Sui. Pada akhirnya, dia tidak bisa melewati tahap itu. Wushuang, aku akan selalu mendukung setiap keputusanmu. Tetapi sekarang, kamu sangat tertekan, dan aku khawatir tentang itu. Meskipun kakakmu sudah pergi, kamu masih memiliki aku dan klan King. King Sui berkata dengan cemas. King Sui, aku baik-baik saja. Aku tahu kamu mengkhawatirkanku. Aku ingin sendiri untuk sementara waktu, aku tidak ingin berada di tempat yang penuh dengan banyak kenangan menyakitkan ini. Wenren Wushuang berkata dengan lemah. Kalau begitu, bagaimana kalau aku akan mengantarmu kembali ke sekte, tapi kamu harus berjanji padaku satu hal. King Sui melihat tekadnya, jadi dia tahu tidak ada gunanya untuk membujuknya. Katakan saja, aku akan menjanjikanmu apapun. Wenren Wushuang menjawab dengan cepat. Tolong perlakukan dirimu lebih baik. Kuatkan dan hiduplah. Jika kamu suatu hari nanti merasa lelah di luar sana, tempat ini akan selalu menjadi tempat untukmu beristirahat. King Sui berkata dengan perasaan yang rumit di dalam hatinya. Dia tidak merasa seperti kehilangan sesuatu yang berharga saat dia mengucapkan kata-kata itu kepada Wushuang. Kakak tidak ada di sini lagi. Aku tahu aku harus hidup bahagia lebih dari sebelumnya. Kalau tidak, saudari pasti akan khawatir. Tolong jangan khawatirkan aku, ucapnya. Tetaplah tinggal di klan King selama 2 hari lagi, aku akan mengantarmu kembali ke sekte, oke? Ketika King Sui hendak pergi, Wenren Wushuang lalu memanggil King Sui dengan lembut. King Sui, jika aku harus menikah dengan seseorang, aku pasti akan menikah denganmu, ucapnya. Wenren Wushuang memaksakan dirinya untuk melihat King Sui dan tersenyum. Senyumnya kuat, itu adalah senyum yang menyakitkan hati. King Sui terkejut dengan apa yang dikatakan Wenren Wushuang pada awalnya, tetapi setelah itu, dia bahagia. Itu adalah kebahagiaan tanpa alasan. Dia kemudian memeluknya. King Sui terus memeluk tubuhnya yang lembut. Wenren Wushuang dan King Sui erat dan berdekatan, dari dada ke dada. Kelembutan yang dia rasakan membuatnya merasa bahwa hati mereka telah saling menempel. Terlebih lagi, jantung mereka berdetak sebagai satu, dalam sinkronisasi. Ini adalah perasaan yang luar biasa. King Sui tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Dia menyadari bahwa teknik kultivasi duo yang luar biasa telah mulai bertindak sendiri dengan sangat cepat, yang dapat dirasakan oleh King Sui secara halus. Realisasi, pemahaman, teknik kultivasi duo tanpa nama yang terasa berbeda dari sebelumnya telah menerobos semacam pembatasan. Aliran teknik budidaya duo baru tanpa nama telah menjadi lebih kuat dengan 2 lipatan. Namun, ada lebih dari itu. Karena terobosan teknik kultivasi duo, dia menyadari bahwa bidang penglihatannya juga telah berubah. Visinya sangat meningkat dalam jangkauan, dan pendengarannya semakin tajam. Dia juga bisa mendengar gemetar tempat tidur dari toko.
Gemetar tempat tidur. King Sui tertawa. Menggunakan indera spiritual dan pendengarannya, dia dapat mengatakan bahwa King Zin sebenarnya sedang melakukan wik-wik di siang hari bolong karena terengah-engah dan rintihan yang berbeda. Perasaan spiritualnya menjadi lebih kuat juga. King Sui bereksperimen sebentar dan menemukan bahwa indera spiritualnya mampu mencapai hingga 1.500 meter dan keliling 3 mil. Meskipun perbedaan dengan Sein yang dikabarkan sangat besar, itu kurang lebih sama dengan kekuatan puncak Martial King. King Sui menunduk ke dadanya dan melihat Wenren Wushuang tersipu. Dia tampak lembut dan menawan, seperti bunga manis, dan matanya yang indah berair. Dia sedikit gemetar juga. King Sui dapat dengan mudah mengetahui bahwa Wenren Wushuang tampak seolah-olah dia baru saja mengalami sesi bercinta yang memalukan dan basah kuyup. Wushuang, ada apa? King Sui bertanya dengan penuh perhatian. Meskipun dia tahu itu ada hubungannya dengan terobosannya dari teknik kultivasi duo, dia tidak tahu bagaimana itu akan mempengaruhinya. Tidak ada, aku harus pergi ganti baju, ucap Wenren Wushuang mendorong King Sui dan berlari ke dalam kamar. Hari sudah berganti malam. Di dalam alam Valet Jade Immortal, King Sui sedang berlatih seni mengejar. Dia baru saja menerobos ranah tahap sukses kecil, yang menurunkan 5% bobot dan meningkatkan 5% kecepatan. Meskipun 5% terdengar rendah, selama pertempuran dengan seorang kultivator, terutama saat lawan sekuat dirinya 5%, akan lebih dari cukup. King Sui sangat puas dengan seni mengejar. Waktu di dalam alam Valet Jade Immortal digunakan dengan baik. King Sui menggunakan sebagian besar waktunya untuk mempraktikkan seni mengejar, menghasilkan perkembangan alam tahap sukses kecil hari ini. King Sui menggabungkan seni mengejar dengan sempurna dengan teknik tinjunya, teknik pedangnya, teknik palu, dan terakhir, teknik penguatan kunonya. King Sui tidak akan menahan dan membatasi auranya dan ki dari teknik penguatan kuno di dalam alam Valet Jade Immortal. Semua yang dilatih King Sui terhubung ke teknik penguatan kuno. Itulah mengapa dia akan menghabiskan sebagian waktunya di dunia spasial untuk berlatih teknik penguatan kuno tidak peduli apapun yang terjadi. Dengan ini, dia bisa melatih semuanya sekaligus. Hari berikutnya, banyak karakter terkemuka di kota 100 Miles semuanya datang ke klan King dengan membawa hadiah berharga. King Sui tahu maksud dari mereka datang hanya untuk menjilat pada klan King. King Sui tidak terlalu memperhatikan hal ini, dan hanya menerima semua hadiah mereka tanpa pengecualian. King Sui tahu betul bahwa orang-orang ini hanya melakukan tindakan untuk mengekspresikan hubungan dekat mereka dengan klan King, dan terutama untuk mendapatkan bantuan dari klan King. Pagi hari, seorang tamu istimewa tiba di klan King Clan. Itu adalah si King Zuang dari klan Si. Dan dia membawa identitas lain bersamanya, yaitu tunangan King Sui. Wanita dengan kecantikan yang melampaui dunia manusia mengenakan setelan ksatria merah yang berapi-api seperti biasa. Tubuhnya yang melengkung memancarkan aura yang memberi seseorang dorongan untuk menjadi impulsif, dan matanya yang dingin dan indah serta bibir seksi yang sedikit ceria memancarkan rasa dingin. Seorang wanita dengan keindahan es yang tak tertandingi, sejak pertama kali King Sui melihatnya, hingga perasaan dia merasa saat itu dan di sana tidak berubah bahkan sekarang. Seolah-olah dia terukir di hati King Sui, selamanya sangat jelas. Dia tidak bisa melupakan semua yang telah terjadi di antara mereka. Sejak dia bertemu dengannya di Sekte Pedang Langit sebelumnya, dia belum pernah melihatnya. Dia tidak menyangka bahwa dia telah kembali juga, dan tidak tahu kapan dia melakukannya. King Sui berjalan dengan gembira ke arah kecantikan dingin yang berdiri di depan pintu. "Kapan kamu kembali?" ucap King Sui tersenyum berjalan mendekat ke arahnya. Seperti sebelumnya, King Sui sangat tertarik padanya. Dia telah meninggalkan jejak paling banyak padanya, dan yang paling penting, dia telah memberikan perasaan paling halus pada King Sui. Dari dulu sampai sekarang, semuanya begitu indah. Jika tidak, dia tidak akan merebutnya dari klan situ. Si King Zuang tidak melakukan apa-apa, dia membiarkan King Sui memegang tangannya. Dia hanya memandang King Sui dengan serius. "Apakah aku berubah?"
apa aku terlihat lebih baik? Tidak, jawabnya. Apa aku menjadi lebih jantan? Tidak juga, jawabnya lagi. King Sui mengusap hidungnya dengan canggung. Lalu kenapa kamu menatapku seperti itu? Apakah karena aku sangat tampan? Kamu tidak tampan, tetapi kamu juga tidak terlihat buruk. Aku hanya tidak mengerti mengapa begitu banyak wanita menyukaimu, ucap si King Zuang melirik King Sui, dan berkata tanpa menahan. King Sui merasa sangat melamun ketika dia ditatap oleh tatapan dingin dan sedikit feminin dari miliknya. Dia tersenyum tebal dan berkata, "Terima kasih atas pujiannya, apakah kamu menyukaiku?" Pada saat ini, King Sui memperhatikan bahwa suaranya sedikit bergetar. Dia tidak memperhatikan bahwa tangannya yang memegang tangan si King Zuang juga sedikit gemetar. Si King Zuang juga tidak menyangka bahwa dia akan begitu peduli dengan perasaannya. Ketika dia memikirkan bagaimana dia menganggapnya sebagai anak besar ketika dia pertama kali bertemu dengannya, dia tidak memiliki perasaan yang baik tentang dia, apalagi berbicara tentang menyukainya. Hingga rangkaian peristiwa yang terjadi di 100 Miles kemudian, dan bahkan dia sendiri terlibat, apakah sosok King Sui tampaknya telah terukir di jiwanya. Tidak ada satu hari pun dia tidak memikirkannya, tetapi itu juga perasaan yang rumit, dia sangat bermasalah. Awalnya, dia sangat membenci dia, dan bahkan merasa bahwa dia tidak diberi pilihan sama sekali. Oleh karena itu, ketika King Sui datang untuk merebutnya dari klan situ, dia menerimanya. Namun, dia merasa bahwa perasaannya terhadap King Sui bukanlah cinta, sampai hari dia bertemu King Sui di Sekte Pedang. Dia mengira dia akan mati, tetapi pria ini, yang tanpa sadar telah menjadi pria baginya, sekali lagi muncul. Perhatiannya terhadapnya membuatnya merasa sangat bahagia. Itu adalah perasaan yang sangat luar biasa, dan dia bahkan merasa sedikit bergantung dan merindukannya. Sekarang dia telah kembali ke rumahnya, dia mendengar bahwa King Sui baru saja membunuh seseorang yang berada di puncak Xiantian, dan bahkan telah memberantas klan situ sampai ke akarnya. "Apakah kamu ingin mendengarkan kebenaran atau kebohongan?" ucap si King Zuang memberikan senyuman langka, dan melihat ke arah King Sui yang tampak sedikit gugup. "Lupakan saja, lebih baik aku tidak tahu. Aku akan menunggumu untuk memberitahuku setelah kamu jatuh cinta denganku. Ayo, masuk dulu," ucap King Sui tersenyum, saat menariknya ke dalam kediaman klan King. "Apakah kamu tidak takut bahwa dua wanita lainnya akan melihat?" ucap si King Zuang mengikuti King Sui dan bertanya dengan tersenyum. "Kamu adalah tunanganku. Apa yang mengejutkan tentang aku memegang tanganmu? Bahkan jika aku membawamu ke dalam kamarku untuk melakukan hal-hal yang kita sukai, itu semua wajar. Bagaimana menurutmu?" Si King Zuang tidak mencela King Sui, dia menoleh untuk melihat pria yang berbicara dengannya dengan sangat santai. Di masa lalu, dia tidak begitu percaya diri, atau fasih ketika mengatakan hal seperti itu. Namun, dia jelas sangat gugup sebelumnya, dan bahkan menolak untuk mendengar jawabannya. Itu karena dia takut harus mendengar jawaban tertentu. "Apa maksudmu dengan apa yang senang kita lakukan?" ucap si King Zuang memandang King Sui, dan berkata dengan lembut saat ekspresinya kembali ke kedinginan sebelumnya. King Sui tersenyum, dan tidak melanjutkan. Dia sangat khawatir dia akan marah. Bagaimanapun, mereka belum bertemu selama lebih dari 2 tahun, dan dia tidak tahu seberapa banyak dia telah berubah. "Apa yang kita senang lakukan adalah saat kita berdua berpegangan tangan seperti ini," ucap King Sui merasa bahwa dia harus memberi sebuah jawaban, tetapi takut akan canggung jika dia menyebutkan topik itu. King Sui mengakui bahwa dia tidak memiliki bakat untuk menangani topik seperti itu. "Dasar cabul, kamu pengecut." Mengatakan satu hal meski memikirkan hal lain, ucap si King Zuang tersenyum. "Aku bukan pengecut, aku hanya takut kamu tidak suka mendengarnya. Itu hal yang pernah kita lakukan bersama sebelumnya." "Oh, betapa aku melewatkannya." Ketika dia melihat bahwa si King Zuang telah tersenyum, King Sui tahu bahwa dia tidak akan marah. Si King Zuang hanya melirik ke arah King Sui. "King Sui, aku sebenarnya sangat khawatir,"
ucap si King Suang mengikuti King Sui ke dalam rumah. Apa yang kamu khawatirkan? Tanya King Sui. King Suang, ucap King Yi tersenyum menyapa. Bibi, ucap si King Suang tersenyum dan berjalan menuju King Yi. King Yi memeluk si King Suang dan berkata, kapan kamu kembali? Oh iya, King Sui, tuan tua klan Yu ada di sini, dia menunggumu di ruang tamu. Pergi lihat. Baik ibu, ucap King Sui tersenyum, menuju ke aula setelah siluet ibunya dan si King Suang telah menghilang dari penglihatannya. Begitu dia masuk, King Sui melihat bahwa Yu Donghao duduk di kursi kayu kuno, dengan paman ketiga King Hu, mereka sedang mengobrol santai. Setelah mereka melihat King Sui, Yu Donghao berdiri, dan menatapnya sambil tersenyum. Tuan tua Yu, sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Ucap King Sui menyapa orang tua itu dengan tersenyum hangat. Meskipun sudah lama sejak terakhir kali mereka bertemu, mereka tidak terlalu canggung satu sama lain. Sebelum dia pergi, King Sui telah meminta bantuan Yu Donghao untuk menjaga klan King, dan orang tua itu melakukannya, sampai setelah Min Yue Gelou naik ke Xiantian. Saat ini, King Sui menatap Yu Donghao, dan dia melihat bahwa orang tua itu sedang menderita luka dalam, dan itu cukup serius. Dia tahu bahwa Li Long pasti melakukan itu. Namun, King Sui merasa bahwa Yu Donghao seharusnya merasa bersyukur karena si Li Long itu tidak berpikir untuk mengambil nyawanya. Kalau tidak, itu hanya sepotong kue bagi orang yang berada di puncak Xiantian untuk membunuhnya. Haha, itu benar, sudah lama kita tidak bertemu. King Sui, sekarang kamu telah menjadi besar. Benar-benar layak untuk dirayakan. Setelah dia melihat King Sui, mata Yu Donghao berkedip. Paman ketiga King Hu juga penuh dengan senyuman. Klan King hari ini tidak seperti sebelumnya, dan masing-masing dari mereka memiliki rasa superioritas yang kuat, semua karena King Sui. King Sui tersenyum dan berjalan, dia mengulurkan tangannya dan dengan cepat menampar dada dan perut Yu Donghao dengan sangat cepat selama puluhan kali. Dengan suara tamparan yang berulang, wajah pucat Yu Donghao mulai memerah. Ketika King Sui menarik tangannya, itu berubah sedikit transparan. Tuan tua Yu, Anda akan dapat pulih sepenuhnya setelah istirahat beberapa hari, ucap King Sui tersenyum ramah. Terima kasih. Benar-benar keberuntungan yang luar biasa bagi lelaki tua ini untuk bertemu denganmu, ucap orang tua itu dengan penuh kekaguman kepada King Sui. Meskipun Yu Donghao mengatakan ini, dia masih merasa sedikit menyesal saat itu. Dia tidak mempertebal kulitnya untuk mendorong King Sui dan Yu He bersama. Sekarang, tidak mungkin dia bisa mengatakan itu. Jika King Sui bersama cucunya sekarang, di masa depan, klan Yu mungkin juga mengalami perubahan besar di masa depan. Sangat disayangkan. Suatu hari, kedekatan mereka dengan klan King pasti akan berakhir. Yu Donghao tidak punya banyak alasan untuk mampir, tetapi niatnya sangat jelas. Dia berharap klan King dan klan Yu dapat terus memiliki hubungan yang baik di semua bidang. Yu Donghao bahkan menyebut Yu He, dan mengatakan bahwa dia berada di klan Yu. Dengan halus dia berkata bahwa dia merindukan King Sui. Namun, dia tidak banyak bicara, dia juga tidak meminta apapun, dia hanya ingin melihat sikap King Sui. Misalnya, jika Yu He masih punya kesempatan. Alasan dia mengatakan ini kepada King Sui adalah, karena dia ingin melihat apakah King Sui masih tertarik pada cucunya. Adapun apakah dia masih memiliki kesempatan, itu semua akan diserahkan kepada takdir. Yu Donghao belum menyerah pada King Sui, untuk mendekatkan cucunya dengannya. Setelah Yu Donghao pergi, King Sui datang ke halaman dan melihat bahwa ibunya dan si King Suang duduk di meja batu, dan kursi di tepi kolam, mengobrol riang sambil minum teh. King Sui merasa adegan ini sangat bagus, dan sangat ramah. Yang mengejutkan King Sui adalah, ketika si King Suang bersama ibunya, dia tidak tampak sedingin biasanya. Sebaliknya, dia memiliki senyum tipis, dan itu sangat menarik. King Sui tidak peduli apakah dia melakukan ini dengan sengaja atau apakah ini sifatnya. Itu tidak lagi penting. Yang penting adalah dia sangat senang melihat pemandangan dia bersama dengan ibunya,
Sudah sangat lama sejak terakhir King Sui melihat kolam toko obat klan King, dan dia menemukan bahwa itu masih diisi dengan ikan hitam dan kura-kura, dan jumlahnya jauh lebih banyak daripada sebelumnya. Ibu, King Suang, apa yang kalian bicarakan? Kalian berdua terlihat sangat bahagia. King Sui bertanya dengan santai, mengambil teko dan mengisi cangkir teh mereka sampai 70% penuh. Keharuman samar daun teh terasa anggun dan menyegarkan. Berbicara tentangmu saat kamu masih kecil, ucap si King Suang tersenyum ketika dia melihat King Sui. Ketika aku masih kecil, apa yang perlu dibicarakan, ucap King Sui tersenyum. Bibi berkata bahwa kamu sangat pintar dan keras kepala sejak kamu masih kecil. Dan kamu selalu menyendiri, tidak pernah mengatakan apapun, tampak sangat dewasa sejak kecil, ucapnya. King Sui tersenyum dan duduk, menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. King Sui, kamu temani mengobrol King Suang, ibu akan menyiapkan makan siang kita bersama, ucap King Yi sambil tersenyum dan berdiri. Bibi, biarkan aku membantumu, ucap si King Suang tersipu. Tidak perlu, tidak perlu. Ada banyak orang yang bisa membantu memasak. Biarkan King Sui mengobrol denganmu. Kamu juga akan mengenalnya lebih baik, ucap King Yi dengan cepat sebelum dia pergi. Setelah King Yi pergi, si King Suang perlahan duduk kembali di kursinya. Itu tepat di sebelah King Sui, di sebelah kirinya, dan jarak yang dapat dijangkau jika dia mengulurkan tangannya. Hubunganmu dengan ibumu benar-benar membuat orang iri. Si King Suang berkata sambil menatap King Sui. King Sui mengingat orang tua si King Suang, dan adegan ketika dia menuju klan Si. Dia merasa sepertinya ada celah antara si King Suang dan orang tuanya. Kamu benar, aku dibesarkan oleh ibuku. Tidak mudah baginya untuk membesarkanku sendirian. Si King Suang tersenyum saat dia mendengarkan King Sui. Dia memikirkan bagaimana dia mengatakan bahwa ibunya adalah orang yang paling penting baginya, dan bahkan jika dia memiliki seseorang yang dia cintai di masa depan, orang itu masih tidak bisa dibandingkan dengan ibunya. Si King Suang tersenyum, tetapi tatapannya tidak meninggalkan King Sui. Kapan kamu kembali ke lembah wangi terik, ucap King Sui bertanya. Aku tidak akan kembali lagi. Guruku telah mengatakan bahwa aku tidak memiliki hubungan dengan lembah wangi terik, dan tidak akan pernah bisa memasuki pintu Siantian, bahkan jika aku harus tinggal di sana sepanjang hidupku. Jadi, dia menyuruhku untuk pulang, ucap si King Suang tersenyum tak berdaya. Oh, jadi begitu. Itu bagus, itu bagus. Apa yang kamu bicarakan? Aku sudah dalam keadaan ini dan kamu masih mengatakan itu bagus. Saat itu, aku bahagia cukup lama hanya karena aku bisa masuk ke sekte itu, ucap si King Suang mau tidak mau membentak King Sui. Aku mengatakan bahwa aku adalah kesempatanmu. Kita benar-benar memiliki banyak kecocokan, ucap King Sui memikirkan bagaimana mereka telah bertemu sampai dia mendapatkannya. Si King Suang juga memerah ketika King Sui menyebutkan kecocokan. Mata dinginnya sekarang menjadi berkabut ketika dia melihat King Sui. King Sui tanpa sadar menjangkau si King Suang, dan hanya ketika dia merasakan gemetar, dia menyadari bahwa itu dia sudah memegang tangannya, namun King Sui tidak melepaskannya. Dia mengulurkan jari telunjuknya dan menyentuh telapak tangan si King Suang, mengirimkan rasa gatal sampai ke jantungnya. Itu sedikit menghangatkan hati, sedikit menyentuh, dan sedikit tidak jelas. Baiklah, ayo kita pergi makan siang. Jika kamu suka, kamu bisa tinggal di sini. Aku akan melakukan yang terbaik untuk memungkinkan kamu mencapai Siantian sesegera mungkin. Sekarang kamu sudah berada di puncak Hautian, maksimal 2 tahun, aku berjanji untuk membuatmu mencapai Siantian dalam waktu 2 tahun, ucap King Sui dengan sangat cepat, tidak berani membiarkannya curiga bahwa dia memiliki niat buruk dengan pernyataan sebelumnya. Benarkah, membuatku mencapai Siantian dalam 2 tahun? Ini adalah kedua kalinya dia mendengar ini. Awalnya, dia tidak percaya. Tapi setelah melihat tingkat kemajuan King Sui, dia tanpa sadar mempercayai kata-katanya. Tentu saja,
Aku akan bersumpah dengan diriku yang dipertaruhkan, ucap King Sui berkata dengan serius. Aku tidak mempercayai karaktermu, ucap si King Zuang mengatupkan giginya. Melihat bagaimana si King Zuang sepertinya ingin berbicara tetapi tidak. King Sui bertanya, dengan bingung, apakah aku telah melakukan sesuatu yang membuatmu meragukanku? King Sui, jujurlah, apakah ada alternatif untuk menghilangkan efek obat perangsang jika kita tidak melakukan hubungan intim bersama waktu itu? Ucap si King Zuang bertanya sambil menatap King Sui dengan tatapan serius. King Sui terkejut mengapa dia memikirkan masa lalu lagi. Tidak peduli apa hasilnya, keduanya sudah melakukannya. Apa arti di balik pertanyaannya? Selain itu, dia seharusnya tidak dapat mengetahui bahwa dia dapat menghilangkan efek obat perangsangnya. Ya, tapi aku tidak menyesali apa yang aku lakukan. Jika aku harus melakukannya lagi, aku akan. King Sui berhenti sejenak. Dia memandang si King Zuang dan berkata dengan nada serius. Mengapa? Si King Zuang bertanya dengan tenang. Dia sepertinya tidak terkejut dengan jawabannya, tapi dia masih kagum tentang itu karena kejujuran King Sui. Karena aku ingin memilikimu. Aku benar-benar memiliki pemikiran ini ketika aku pertama kali melihatmu di desa King, ucap King Sui tersenyum dengan sungguh-sungguh. Meskipun si King Zuang tidak mengatakan apa-apa, King Sui masih bisa mengatakan dari wajahnya bahwa ini adalah jawaban yang dia inginkan. Semua orang berkumpul bersama dan mengadakan reuni makan bersama. Qin Yi memandang si King Zuang. Kemudian, dia menoleh ke Wenren Wushuang dan menatap Ming Yue Glow. Tidak pernah sekalipun dia berpikir bahwa King Sui akan memiliki sejumlah wanita bersamanya. Wenren Wushuang mengendarai burung vermilion putih milik Su Qing ketika dia tiba, tetapi dia sudah menyuruhnya kembali ke sekte. Dengan demikian, King Sui memutuskan untuk mengantarnya menunggangi burung apinya. Untuk mengirimnya kembali ke Sekte Pedang Langit, King Sui menyimpan pil konsentrasi roh sebanyak yang dia bisa. Setelah seminggu, dia mulai menginjakkan kaki dalam perjalanan ke Sekte Pedang Langit bersama Wenren Wushuang. Terakhir kali dia berada di Sekte Pedang Langit, King Sui hanya tinggal sebentar, dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menyapa Bailey Jingwei secara langsung. Beberapa hari di toko obat klan King, Wenren Wushuang tidak tertekan seperti dia sebelumnya. Tetapi jelas bahwa dia sangat kesepian, dan dia secara tidak sadar akan mengucilkan dirinya dari orang lain. Dia akan selalu menganggur sendirian. King Sui memperhatikan bahwa dia mengalami kesulitan untuk berhubungan dengannya. Dia dulu percaya diri, tapi sekarang dia lebih putus asa. King Sui merasa sedih tentang hal itu, karena dia tidak dapat memikul sebagian bebannya dengannya. Dalam perjalanan, di atas punggung burung api, Wushuang, ayo turun dan makan sesuatu. King Sui berkata kepada Wenren Wushuang yang diam membisu ketika mereka melewati sebuah kota. Dia mengangkat kepalanya dan mengangguk pelan ketika dia mendengar suaranya. Kota surga yang berlimpah. Kota ini adalah bagian dari kerajaan negara Changlang dan tepat di sebelahnya, ke kota Sungai Surgawi. Itu juga kota besar, bahkan lebih besar dari kota Sungai Surgawi. Kota surga yang berlimpah sangat luas dan makmur. King Sui dan Wenren Wushuang menginjak trotoar yang terbuat dari batu, yang menutupi seluruh jalan tanpa henti. Namun, King Sui sudah terbiasa dengannya. Ada dua trotoar di jalan lebar, yang keduanya cukup sempit. Barisan toko pedagang, serta keramaian yang mengelilingi kawasan itu ramai dengan aktivitas. Datang dan lihat semuanya. Harta karun langka ini semuanya 100 perak. Itu akan hilang jika Anda terlambat satu langkah, ucap suara nyaring terdengar dari kios penjual. Suara itu sangat jelas dan memiliki kekuatan yang menembus pendengaran King Sui. Dia melirik kios itu. Tampaknya kerumunan yang melihat item itu tidak banyak. Ada seorang pria cerdik bermata kecil berdiri di belakang kios, berteriak ke arah kerumunan. Barang-barang di atas kios berantakan dan terlihat rusak. Banyak orang pergi ketika mereka melihat barang-barang itu, tetapi King Sui terpaku di tempat ketika dia melirik ke kios. Batu macan putih, batu penguat.
King Sui melihat tanda harimau putih di atas sebuah sepotong batu putih kotor. Meskipun dia hanya melihatnya sekilas, dia bisa merasakan bahwa itu pasti batu macan putih. Itu adalah bahan khusus yang dapat memperkuat proses pandai besi. Wushuang, ayo pergi ke sana dan lihat. King Sui memimpin Wenren Wushuang dan pergi ke kios penjual. Ketika dia mendekati kios, dia melihat ada sekitar selusin batu putih yang dipamerkan. Saudaraku, lihatlah. 100 perak untuk satu. Sangat murah. Saya telah mengumpulkan ini dari tempat-tempat terkenal yang telah saya kunjungi di seluruh dunia, ucap penjual itu. Ketika penjual memperhatikan ketertarikan King Sui pada batu-batu ini, pria bermata kecil dan cerdik itu dengan penuh semangat memberi King Sui beberapa penjelasan. King Sui melihat ke batu lain, dan memperhatikan itu batu macan putih adalah satu-satunya batu unik yang dipamerkan. Sebagian besar barang yang ditampilkan adalah batu giok. King Sui kemudian mengambil batu macan putih di tangannya. Batu itu seukuran kepalan tangan. King Sui jelas merasakan ki spiritual samar berfluktuasi dari batu. King Sui kemudian mengambil batu macan putih lain dan merasakan ki spiritual yang sama berfluktuasi. Setelah itu, dia mengambil batu yang bukan batu macan putih, tetapi dia tidak bisa merasakan ki spiritual berfluktuasi dari batu itu. Mungkin ini adalah penguatan ki spiritual batu macan putih. King Sui kemudian mengambil batu hitam yang berbentuk harimau, dan dia merasakan sedikit ki spiritual yang memancar darinya kali ini, tetapi itu lebih lemah dari batu macan putih. Saudaraku, ini adalah harimau hitam asli yang berasal dari Gunung Batu Hitam di Tiongkok Selatan. Itu memiliki efek untuk mengusir roh jahat. Bos, bagaimana dengan batu ini? Ucap King Sui dengan linglung bertanya sambil menunjuk ke batu macan putih. Ini adalah batu macan putih, berasal dari tebing macan putih di benua tengah. Ini bukan batu langka, tapi masih bagus. Ini juga merupakan batu alam murni, ucap penjual itu mengoceh. Bisakah Anda memberi saya harga yang lebih murah jika saya membeli semua batu putih ini? Penjual itu mengalihkan pandangannya untuk melihat King Sui dan tertawa. Saudaraku, saya tidak mendapat banyak keuntungan dari menjual ini batu. Jika pembeli tidak tahu apa-apa tentang batu, tidak ada yang mau, bahkan jika saya menjualnya lebih murah. Tetapi jika mereka adalah pembeli berpengalaman, mereka akan tetap menginginkannya meskipun saya menjualnya sedikit mahal, bukankah begitu? Bagaimana dengan ini? Saya akan membeli semua batu macan putih ini, dan Anda memberi saya diskon batu hitam itu, ucap King Sui tersenyum pada penjualnya. Baiklah, pemilik toko membungkus batu setelah mempertimbangkan sejenak, keduanya tiba di sebuah restoran. Restoran ini memiliki nama menarik, Tamu yang Datang, dan terletak di zona paling berkembang di kota surga yang berlimpah. Kualitas restorannya dinilai bagus. Mereka menemukan bagian dalam restoran hangat dan nyaman saat mereka masuk. Itu tidak mewah, tapi berkelas dan elegan. Besok kita akan tiba di kota 100 Miles. Kakak senior berkata kita akan menjadi yang terkuat di sana, meskipun kita tidak bisa dianggap kuat di sekte Raja Pengobatan, ucap seorang pria muda berusia 30-an berkata kepada seorang pria berpakaian bagus, yang tampaknya seumuran dengan pria muda lainnya. Tepat sekali, saudara laki-laki muda situ diterima sebagai murid inti terakhir oleh guru. Selain itu dia memiliki konstitusi tulang yang lumpuh. Masa depannya tidak terbatas, ucap pria berpakaian bagus berkata dengan kagum. Saudara laki-laki muda berkata dia akan mengundang kita ke kota 100 Miles, dan dia membawa kita untuk bermain dengan wanita cantik sebanyak yang kita bisa, ucap pemuda itu tertawa sesat. Wus, jelek, aek, bruaak. Sebelum pemuda itu bisa menyelesaikan tawa bahagianya, dia diserang di pelipisnya dengan sumpit dan mati di tempat. Dasar bajingaan, saudaraku mau, tidak ak, bangsat siapa yang berani melakukan ini? Kami dari Sekte Raja Pengobatan Sinan, bajingan mana yang berani mencari masalah dengan Sekte Raja Obat? Pria berpakaian bagus itu terus berteriak sambil berdiri dengan panik. Awalnya ada beberapa orang di dalam restoran,
tetapi sekarang menjadi pemandangan yang tidak teratur. Itu benar-benar kekacauan. Mengapa hanya ada sampah sepertimu di sekte Raja Pengobatan Sinan, ucap King Sui dengan jijik yang tak terkatakan. Bangsat, siapa kau? Teriaknya marah sambil mengeluarkan aura keparatnya. Kau tidak perlu tahu siapa aku. Alasan aku tidak membunuhmu adalah agar kau bisa kembali dan memberitahu semua orang di sekte Raja Obat. Jika kau tidak menahan diri, maka aku akan membunuhmu, ucap King Sui dengan tenang. Dasar bangsat sombong, teriak pria berpakaian bagus itu mendengus mencemooh, dan langsung menyerang King Sui. Wush, wush, bruaak, art. King Sui mematahkan bahu pria itu. Dia menjerit menyakitkan dan kemudian melihat King Sui dengan kebencian pahit sebelum menundukkan kepalanya. Setelah King Sui membayar tagihannya, dia meninggalkan restoran bersama Wenren Wushuang. King Sui tidak membunuhnya, agar pria itu membawa berita itu ke sekte Raja Pengobatan. Apakah mereka dapat menemukan tentang King Sui atau tidak, akan tergantung pada kemampuan mereka. Yang jelas pemuda itu tidak tahu nama King Sui. Negara Sinan adalah negara terbesar di benua Green Cloud dengan pengecualian ibu kota benua. Sekte Raja Pengobatan adalah keluarga Sinan yang paling luar biasa dan terkuat. Setiap kali seseorang menyebutkan sekte Raja Obat, mereka akan menambahkan Sinan, yang menjelaskan hubungan antara negara Sinan dan sekte Raja Obat. Sekte Raja Obat dianggap sebagai kemuliaan yang kuat bagi negara Sinan. Klan Raja Pengobatan juga dapat naik ke tingkat berikutnya karena pengaruh yang kuat dari negara Sinan. Jadi inilah mengapa pria berpakaian bagus itu sangat pahit dengan kata-kata King Sui, karena semua orang tahu bahwa sekte Raja Pengobatan dianggap sangat terkenal di seluruh benua Green Cloud. Kecepatan burung api telah meningkat pesat, jadi itu cukup cepat ketika mereka tiba di sekte Pedang Langit. Dia menjelaskan tentang keadaan Wenren Wushuang banyak hal kepada Zhu Qing, dengan harapan dia akan memperhatikan dan menjaga Wenren Wushuang. Meskipun King Sui tahu bahwa tidak adil baginya untuk merawat Wenren Wushuang. Setelah itu, dia berguling-guling di dalam kamar dan bercinta dengan Zhu Qing selama sekitar 4 jam. Yang membuat King Sui bahagia adalah efeknya, dari teknik kultivasi duo tanpa nama, kekuatan Zhu Qing telah menembus penghalang yang mengganggunya selama 8 tahun, dan mencapai kekuatan Xiantian dari kelas 7, yang membuatnya sangat senang. Dia memeluk King Sui, dan di bawah administrasi dorongan terampil King Sui, mulai mengerang dalam kesenangan lagi. Teknik penguatan kuno King Sui juga telah mencapai 105 siklus Qi yang bersirkulasi. Dia bersemangat untuk peningkatan kekuatan, tapi tidak peduli seberapa besar dia bercinta dengan Zhu Qing, hasilnya tidak sebagus sebelumnya. Jangan bilang aku harus mencari lebih banyak wanita untuk berkultivasi bersama, gumamnya dalam hati. Pertumbuhan kekuasaan sangat menggiurkan. King Sui tidak akan menyangkal pemikiran itu, namun alam bawah sadarnya menentangnya. Zhu Qing berbaring di atas tubuh King Sui, tubuh melengkung seputih salju. Matanya dengan menawan menatap King Sui saat sepasang puncak putih bersalju menekan dadanya. King Sui, sekali lagi, ucap Zhu Qing berbaring tengkurap di tempat tidur dan mengangkat pinggul bundar seputih saljunya segera saat dia selesai berbicara. King Sui mengulurkan tangan dan menyentuh daging pinggulnya. Dia jarang berinisiatif, terutama dalam pose menggoda ini. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Nona, mengapa kamu begitu antusias hari ini?" ucapnya. "Aku tahu kamu akan segera pergi," jawab wanita itu tersenyum menggoda. Singkat cerita, setelah Wikwik, King Sui pergi menemui Baili Jingwei. Orang tua itu terlihat lebih sehat dari sebelumnya. Ketika dia melihat King Sui, matanya menjadi cerah. Dia tidak dapat melihat seberapa besar King Sui telah berkembang. Meskipun King Sui berdiri di sana tertawa tanpa memancarkan sedikit auranya, Baili Jingwei masih bisa merasakan bahwa King Sui sudah menjadi lebih kuat dari monyet iblis tua, binatang iblis penjaga sekte Pedang Langit yang berada di puncak Xiantian. Setelah King Sui mengunjungi Baili Jingwei, dia datang ke Cloud Mist Peak sekali lagi. Dia menginjak tangga batu di Cloud Mist Peak.
Apa yang dia lihat adalah Ye Jianghe mengenakan seluruh tubuh pakaian putih bersih, berlatih keterampilan pedangnya, bergerak seperti angin, teknik pedangnya memancarkan udara yang luar biasa. King Sui diam-diam memperhatikan Ye Jianghe dari kejauhan saat dia mulai menari dengan anggun, tampak seolah-olah dia sedang menginjak awan dan mengejar bulan. Pakaian polos seputih salju di tubuhnya tidak ternoda bahkan oleh setitik debu. Ketika dia berbalik dan melihat King Sui yang diam-diam mengawasinya, dia memberinya senyuman lembut. "Apakah kamu akan segera pergi lagi kali ini?" ucap wanita itu. King Sui tersenyum kecut dan mengangguk. "Di mana Luan-Luan?" ucap King Sui menyadari bahwa gadis kecil itu tidak terlihat. "Aku pikir dia pergi bermain di gunung belakang." "Oh, apa guru tidak bosan sendirian di gunung?" King Sui melihat sekeliling, terkesan dengan daya tahannya. Dia sekali lagi teringat pada nyonya istana aula berkabut. Keduanya sangat mirip satu sama lain. "Aku sudah terbiasa jadi aku merasa baik-baik saja," ucap Ye Jianghe memandang pria yang berdiri di sampingnya. Dia tidak berharap dia bisa mencapai level setinggi yang dia lakukan hari ini. "Guru, apakah kamu keberatan jika kamu berjalan-jalan denganku?" King Sui dengan lembut bertanya sambil menikmati aroma anggrek yang samar dan menyegarkan di udara. Ye Jianghe hanya mendengar King Sui memanggilnya sebagai guru, tetapi tidak dapat menangkap kata-kata setelahnya. Dia memberi King Sui pandangan ragu. King Sui bersiul. Panggilan King Sui dijawab oleh burung api. "Berikan aku keinginan ini," ucap King Sui. Dia mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Dia tidak pernah memiliki niat tidak murni terhadap Ye Jianghe, jadi pada saat ini, dia bisa dengan tenang mengulurkan tangannya. Ye Jianghe diam-diam memperhatikan King Sui. Bola-bola bening itu masih tetap jernih seperti biasa, meski ternoda oleh jejak perubahan di dalamnya. Itu adalah jejak dari tahun-tahun yang berlalu, dia telah dewasa. Dia mengulurkan tangan putih dan panjang saljunya dan meletakkan tangannya yang halus di tangan King Sui. Saat King Sui memegang tangan ini di tangannya, dia merasakan sensasi yang sedikit dingin dan tak terlukiskan. Wanita di hadapannya adalah gurunya, sekaligus temannya. Dia adalah wanita yang bertanggung jawab atas titik balik terpenting dalam hidupnya. Saat mereka berdiri di atas punggung burung api, King Sui tidak tahu mengapa, tetapi dia terus memegang tangan Ye Jianghe dengan erat di tangannya seperti itu. Sementara itu, Ye Jianghe sedang menatap ke kejauhan dengan senyum tipis di wajahnya, tidak melepaskan tangannya atau memberinya tanggapan. King Sui telah merindukan wanita ini sejak lama. "Guru, pernahkah kamu membayangkan hari ketika kamu dapat melihat semua sungai dan gunung yang indah di dunia 9 benua?" King Sui memandang wanita itu, yang pakaiannya berkibar tertiup angin seperti bidadari yang akan terbang ke langit. "Suasana hatimu benar-benar berperan besar saat mengagumi sungai dan pegunungan yang indah. Semuanya akan terlihat sama jika suasana hatimu buruk, bukan?" ucap Ye Jianghe lembut. Dia tahu tentang situasi King Sui, dan King Sui tahu tentang situasinya. "Kamu benar. Jika suatu hari aku berhasil membantumu, maukah kamu menyaksikan indahnya sungai dan pegunungan di dunia 9 benua bersamaku?" King Sui telah memutuskan untuk membantunya mengguncang sekte punggung Bukit Raja Singa. Mata indah Ye Jianghe bersinar, tapi dia masih menghela nafas setelah beberapa saat, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum. "Tidak, aku sudah melupakan semuanya. Apa kamu khawatir aku tidak bisa melakukannya?" ucap King Sui bertanya. "Apakah kamu tahu betapa hebatnya sekte punggung Bukit Singa?" ucap Ye Jianghe menatapnya dan tertawa. Senyum ini seperti sinar matahari pagi pertama yang datang setelah fajar. "Itu adalah pemandangan yang sangat menakjubkan. Tapi aku yakin, aku bisa melakukannya. Tidak peduli seberapa kuat lawannya, selama kamu mengizinkannya, maka aku bisa melakukannya. Meskipun itu membutuhkan waktu yang tidak sebentar, aku jamin paling lama 20 tahun. 20 tahun. Bahkan jika kamu ingin aku membantumu meratakan sekte punggung Bukit Raja Singa, aku yakin aku bisa melakukannya juga." King Sui berkata dengan tekad.
Ye Jiange berbalik untuk melihat orang yang kata-katanya akan membuat orang lain merasa dia bodoh atau gila. Meskipun baginya, dia sama sekali tidak tampak pamer. Yang terpenting, dia telah menaruh kepercayaannya pada kata-katanya. Punggung Bukit Singa memiliki keberadaan seorang kultivator Martial Saint. Satu langkah dari Martial King ke Martial Saint disebut sebagai White Chasm. Itu dikatakan kondisi yang sangat istimewa, dan item diperlukan untuk terobosan ke Martial Saint. Mengenai apa adanya, aku juga tidak mengerti tentang itu. Tapi aku tahu bahwa begitu seseorang menerobos ke Martial Saint, seseorang akan mendapatkan kekuatan yang tak terbayangkan. Perbedaan antara Martial King Puncak dan Martial Saint, seperti perbedaan antara cahaya kunang-kunang dan cahaya bulan yang cemerlang. Selama kamu mengizinkanku, aku akan bisa melakukannya. Percayalah kepadaku. King Sui mencengkeram tangannya dengan sedikit kekuatan. King Sui mengeluarkan botol obat dengan pil kecantikan di dalamnya dan memberikannya. Aku akan pergi. Aku mungkin tidak dapat mengunjungimu selama periode waktu ini, tetapi kamu dapat datang menemukanku di kota 100 Miles jika terjadi sesuatu. Burung api mendarat di puncak Cloud Mist Peak. King Sui, apa kamu bersiap untuk pergi ke klan Yan segera? Ye Jiange tiba-tiba bertanya tepat pada saat King Sui akan pergi. Paling cepat akhir tahun ini. Jika keadaan memungkinkan, aku ingin kembali pada akhir tahun ini atau tahun depan. Tapi itu pasti tidak akan lebih dari akhir tahun depan. King Sui memberinya senyuman kecil. Aku mungkin tidak dapat banyak membantumu sekarang. Kamu telah memberiku bantuan terbesar. Jangan khawatir tentang Luan-Luan. Dengan aku bersamanya, pasti tidak akan ada masalah, ucap wanita itu tersenyum. Baiklah, aku pergi sekarang, ucap King Sui meninggalkan Sekte Pedang Langit dengan kecepatan tinggi. King Sui hanya tinggal kurang dari setengah hari di Sekte Pedang Langit sebelum dia pergi. Dia memasuki alam Valet Jade Immortal di malam hari. Dia memulai kultivasi hariannya. Teknik penguatan kuno telah mencapai puncak siklus 105 dan dia bisa merasakan sirkulasi di tubuhnya menjadi sedikit lebih kuat lagi. Bagaimanapun, ada peningkatan 1% untuk setiap siklus, dan itu adalah peningkatan kekuatan lebih dari 200.000 jin dan peningkatan 1% untuk semua kekuatan. Bepergian dengan kereta hewan banteng metalik sebelumnya memakan waktu sekitar 2 bulan. Sekarang, bagaimanapun, dia hanya membutuhkan kurang dari 5 hari. Ini karena kecepatan tinggi burung api. Bahkan Wenren Wushuang membutuhkan waktu setengah bulan menunggangi burung vermilion putih ketika pulang ke 100 Miles. Ketika dia melewati penginapan Yu Hein, dia menemukan bahwa itu tidak lagi diisi dengan pelanggan seperti sebelumnya. Dia tahu bahwa itu masih dikelola oleh orang-orang dari klan Yu, tetapi bukan Yu He. King Sui langsung pergi ke tempat dia merayakan ulang tahun Yu Donghao. Yu Donghao sangat senang melihat kedatangan King Sui. Las, lihat siapa yang ada di sini. Kakek, sebuah suara yang akrab terdengar tetapi tiba-tiba berhenti saat melihat King Sui. Dia hanya melihat King Sui dengan tercengang, bulu mata panjangnya yang seksi berkibar saat dia berkedip beberapa kali. King Sui, saudari Yu, kamu bahkan tidak mengenaliku lagi, ucap King Sui tersenyum pada Yu He, yang masih secantik biasanya. Dia adalah seorang wanita yang memiliki kecantikan dan kecerdasan. Dia tidak tahu kapan Yu Donghao pergi. Kamu telah berubah begitu banyak, aku hampir tidak bisa mengenali kamu, ucap Yu He berjalan dengan gembira ke sisi King Sui dan menatap wajahnya dengan serius. Berubah dengan baik atau buruk, ucap King Sui menertawakan wanita yang menatapnya dengan sungguh-sungguh. Yu He sangat menggemaskan sekarang. Kelucuannya memiliki sedikit perhatian di dalamnya. Hanya wanita dewasa dan tenang seperti dia yang bisa memancarkan karisma seperti itu. Kamu telah berubah menjadi pria yang baik. King Sui hampir mati karena kata-katanya. Dia menatap Yu He dengan getir. Yu He tertawa keras ketika dia melihat ekspresi King Sui. Baiklah, kamu telah dewasa dan menjadi lebih jantan. Apakah kamu baik-baik saja selama beberapa tahun terakhir?
ucap Yu He menarik lengan baju King Sui dan membawanya ke pavilion. Aku baik-baik saja, bagaimana denganmu? Apa saja yang telah kamu lakukan selama beberapa tahun terakhir, ucap King Sui mengikuti Yu He. Aku telah berkultivasi dengan kakek selama 3 tahun. Meskipun aku telah membuat beberapa kemajuan, aku tidak memiliki bakat untuk itu. Jadi peluang untuk menembus Xiantian sangat kecil. Yu He berkata dengan sedikit kepahitan. Jangan khawatir, aku tidak bisa menjamin untuk orang lain, tetapi ada beberapa kesempatan bagimu untuk mencapai ranah Xiantian. Gunakan ini untuk jangka waktu dulu. King Sui mengeluarkan beberapa pil konsentrasi roh. Dia telah mengumpulkan cukup banyak dalam waktu yang lama, dan lebih baik bagi beberapa lusin orang untuk memanfaatkannya daripada dia sendirian. Hari sudah senja pada saat dia kembali ke kediaman King. Semua orang bersemangat sejak melihat penampilan King Sui sekarang. Dia tanpa disadari telah menghubungkan hati semua orang bersama-sama. Si King Zuang tidak tinggal di kediaman King, tetapi King Sui berencana untuk membuatnya untuk tinggal di klan King. Ming Yue Gelou dan King Yi sedang memasak. Waktu berlalu di tengah ketenangan dan kecemasan, dan dalam sekejap mata, waktu setengah tahun telah berlalu. Sementara setengah tahun tidak terlalu lama, bagi King Sui, perubahannya sangat besar. Setengah tahun setara dengan King Sui yang menghabiskan hampir 20 tahun di alam Valet Jade Immortal. Dia baru saja menembus siklus ke-115 beberapa hari yang lalu. Selama setengah tahun terakhir, King Sui telah mengunjungi Sekte Pedang Langit sekali, khususnya untuk memeriksa Wenren Wu Suang. Kali ini, hati King Sui tenggelam lebih dalam. Perasaan antara Wenren Wu Suang dan dirinya sendiri semakin samar. Meskipun mereka bukan orang asing, mereka hanya bisa dianggap sebagai teman. Tidak lama setelah King Sui pertama kali mengirim Wenren Wu Suang kembali ke Sekte Pedang saat itu, Chang Hai Mingyue dan Huo Yun Liu Li sudah sampai di kota 100 Miles. Kali ini, King Yi memperhatikan bahwa putranya benar-benar sudah dewasa. Ketika Chang Hai Mingyue memanggilnya dengan sebutan bibi, dia tercengang. Sementara hubungan mereka dengan King Sui tidak jelas, dia tahu bahwa itu pasti tidak normal. Jika dia harus memilih di antara mereka berdua sebagai istri untuk putranya, King Yi benar-benar tidak tahu siapa yang harus dipilih. Dia pernah memberitahu King Sui bahwa selama dia memiliki kemampuan, dia dapat membawa kembali semua wanita baik di seluruh dunia dari 9 benua. Ketika dia mengatakan saat itu hanya dimaksudkan sebagai dorongan dari seorang ibu kepada putranya yang disayanginya, berharap bahwa dia akan mendapatkan kebahagiaan. Kedua wanita itu tinggal di kota 100 Miles hanya selama 3 hari sebelum mereka kembali ke restoran surga duniawi. Si King Zuang juga mampir sekali selama ini. Selain si King Zuang, juga Chang Hai Mingyue, Huo Yun Liu Li, Mingyue Gelou, King Yi tahu bahwa ada wanita dari klan Yu yang tidak mencari King Sui. Keempat wanita itu bersama-sama memberi perasaan seperti seikat bunga liar yang membingungkan penglihatan seseorang. Mereka hanya menyapa satu sama lain dengan sopan, tetapi memandang ke arah King Sui dengan tatapan yang rumit. Pada saat itu, King Sui merasa seolah-olah dia setengah tenggelam di gunung berapi, setengah tenggelam di gua es. Dia tahu bahwa mereka berempat sedang memikirkan sesuatu. King Sui menegur dirinya sendiri karena menjadi pemain seperti itu, menegur dirinya sendiri karena tidak mengetahui batasannya. Memiliki salah satu dari wanita-wanita ini di sisinya sudah merupakan sesuatu yang harus dia syukuri kepada leluhurnya atas berkah mereka. Tapi mengapa dia masih menahan harapan? Selama ini, King Sui telah berjuang dalam masalah ini. Sambil menghela nafas, King Sui mengambil palu surgawinya. Sejak dia membawanya ke alam gelap dengan teknik 1000 palu, dia ingin memeriksa kemampuan penempaannya saat ini. Baru-baru ini, King Yi selalu terlihat melamun. Dia akan selalu menatap kosong pada gadis-gadis yang seumuran dengan si King Zuang. King Sui tahu bahwa ibunya telah memikirkan gadis berusia 9 bulan yang dibawa dengan paksa. King Sui lebih sedih karena dia tahu bahwa kakak perempuannya di kota Yan masih menderita.
Dia tidak tega memberitahu King Yi yang sebenarnya. King Sui telah menunggu saat ini, jadi tidak ada upaya yang sia-sia dan ditinggalkan. Dia harus membuat persiapan, karena saat dia melangkah ke klan Yan, dia akan mengambil semuanya kembali bersamanya. King Sui berpikir untuk pergi ke kota Yan sendiri sesegera mungkin, tetapi dia merasa ada sesuatu yang salah. Dia selalu percaya pada intuisinya yang tepat, jadi dia terus menunggu saat hatinya tenang sebelum pergi. Hari berikutnya, King Sui berlatih rutinitas pagi hariannya di halaman klan King. Dia menemukan King He sudah ada di sana. Tidak hanya itu, ada beberapa anggota King Clan yang mengelilinginya dengan senyum lebar di semua wajah mereka. Anggota generasi ketiga sangat bersemangat karena mereka semua tanpa henti mengajukan pertanyaan, menanyakan bagaimana King He menerobos ke Xiantian. King He, setelah terobosannya, terlihat jauh lebih muda dibandingkan sebelumnya. Seluruh tubuhnya memancarkan energi awet muda serta kepercayaan diri seorang ahli. Selamat untuk paman kedua, ucap King Sui tersenyum pada King He. Hehe, ini semua berkatmu, ucap King He dengan senang menjawab sambil tertawa terbahak-bahak. Dia dalam suasana hati yang sangat baik. Omong kosong, ini banyak hubungannya dengan kemampuan paman kedua sendiri. Jangan sebut terima kasih di depanku, kita adalah satu keluarga, ucap King Sui tertawa terbahak-bahak. Tatapan anggota klan King terbakar dengan kegembiraan saat mereka melihat King Sui. Mereka semua juga bercita-cita untuk melakukan terobosan ke Xiantian. Namun, tidak ada di antara mereka yang bisa merasakan perubahan dalam King Sui.